Apa maksudmu? Kau mau pisah? Kalau iya kenapa? Kok bisa sampai kepikiran mau cerai? Minta maaf lah sama mama. Kita selesaikan malam ini lah. Halo sahabat pencinta film, bersama saya Anton Tangke. Yuk kita ambil hikmah dari alur cerita film agar kita bijaksana dan menjadi lebih baik lagi. Inilah alur cerita film Ngeri-Ngeri Sedap. Film ini dirilis tahun 2022, menceritakan tentang sepasang suami istri asal Sumatera Utara yang rindu dengan ketiga anaknya yang sudah 6 tahun tidak pulang-pulang, sehingga mereka pun menggunakan cara yang ngeri-ngeri sedap agar ketiga anaknya yang pergi merantau bisa pulang ke kota kelahirannya. Cerita ini berasal dari daerah Sumatera Utara, tepatnya di pinggiran Danau Toba. Hiduplah seorang lelaki yang biasa mengunjungi warung kopi. Dia bernama Pak Domo. Suatu hari ketika sedang asik menonton TV bersama teman-temannya di warung kopi, dia tidak sengaja melihat anaknya yang bernama Gabe yang menjadi pelawak di TV. Gabe adalah anak ketiganya. Pak Domo merasa malu padanya karena Pak Domo menginginkan anaknya ini menjadi pengacara terkenal karena Gabe ini adalah seorang sarjana hukum. Gabe tidak ingin menjadi pengacara. Dia memutuskan melakukan apa yang dia inginkan, yaitu menjadi komedian. Lalu kita akan diperkenalkan dengan Bu Domo, istri yang penurut. Dia selalu disuruh Pak Domo untuk menyampaikan keinginannya agar anak-anaknya mengikuti kemauan Pak Domo. Anak pertama mereka bernama Domo Purba yang berprofesi sebagai pegawai BUMN. Purba punya rencana akan menikah dengan orang Sunda, yang mana hal itu jelas saja ditentang oleh Pak Domo. Karena si Purba ini anak pertama dari suku Batak, maka dia harus menikah dengan orang dari suku Batak juga, agar marganya bisa terus dilanjutkan ke generasi berikutnya. Sementara anak keempat yang bernama Sahat, dia disuruh untuk pulang oleh ayahnya, karena Sahat ini adalah anak terakhir yang akan mewariskan rumah orang tuanya di kampung. Namun karena Sahat sudah senang tinggal di Jogja, dia pun selalu menolak jika disuruh pulang ke Tanah Batak. Anak kedua mereka yaitu Sarma, yang berprofesi sebagai PNS di kecamatan setempat. Sarma anak perempuan satu-satunya yang tetap setia menemani dan mengurus bapak dan ibu Domo. Dia membereskan rumah dan juga memasak selagi Bu Domo dan Pak Domo ke kebun. Ketika lagi santuy bersama teman-temannya di warung kopi, tiba-tiba Bu Domo datang menjemput si bapak. Hal itu jadi bahan tertawaan teman-temannya, karena selama ini Pak Domo dianggap suami yang bisa mengatur istrinya. Bu Domo mengajak si bapak untuk pergi ke rumah ibu dari si bapak. Di sana, Pak Domo bilang kepada Opung kalau dia akan membiayai pesta adat sulang-sulang Pahupung. Pesta adat ini diadakan untuk memperingati pasangan yang sudah menikah dan telah mempunyai anak. Dikarenakan masalah biaya, selama bertahun-tahun bapak dan ibu Domo yang sudah mempunyai 4 anak, baru sekaranglah mereka mengadakan upacara sulang-sulang Pahupung. Opung pun meminta Pak Domo untuk membujuk anak-anaknya pulang, karena kalau mereka tidak hadir di acara ini akan sia-sia. Setibanya di rumah, Pak Domo bingung bagaimana cara agar anak-anaknya bisa pulang, sebab acara sulang-sulang Pahupung akan diselenggarakan 1 minggu lagi. Bu Domo yang jengkel dengan suaminya, karena suaminya yang akan menanggung semua acara sulang-sulang Pahupung. Bu Domo mengatakan kalau anaknya tidak mungkin pulang kalau mereka suami istri ribut terus. Seketika Pak Domo dapat ide yang ngeri-ngeri sedap, yakni mereka harus pura-pura cerai agar anak-anaknya mau pulang. Kau memang sudah gila ya, Pak? Itulah yang sudah gila. Gak mau, Pak? Pada awalnya Bu Domo gak setuju, namun karena Bu Domo ini kangen banget sama anak-anaknya, akhirnya dia pun setuju dengan ide ngeri-ngeri sedap dari Pak Domo. Keesokan paginya di saat Sarma lagi makan, Pak Domo dan Bu Domo mulai menjalankan aktingnya. Tapi karena pertengkaran mereka sudah sering terjadi, Sarma pun cuek dan pergi begitu saja untuk berangkat kerja. Merasa gagal dengan aktingnya,
Pak Domu dan Ibu Domu kembali berpikir bagaimana caranya agar Sarma percaya jika mereka benar-benar ingin bercerai. Pak Domu mengambil tindakan yang ekstrim dengan membuat keributan yang lebih parah. Dia sengaja pulang larut malam dan meminta Bu Domu berteriak dan meminta cerai. Bu Domu juga bilang ke Sarma untuk memberitahu kakak serta adiknya kalau orang tua mereka ingin bercerai. Dengan sedih dan sambil menangis, Sarma video call semua saudara-saudaranya dan mengatakan kalau orang tua mereka akan bercerai. Hal tersebut membuat saudaranya kaget, tapi karena mereka punya kesibukan masing-masing yang tidak bisa ditinggalkan, Purba sebagai anak pertama mengatakan jika masalahnya semakin besar, barulah mereka akan pulang. Karena menurut mereka, itu hanyalah pertengkaran biasa yang sering terjadi. Mendengar hal itu, Pak Domu menjadi kecewa. Pertengkaran tersebut tidak berhasil membuat anak-anaknya mau pulang. Karena itu, Pak Domu menyuruh Ibu Domu berpura-pura mengemasi barangnya esok hari dengan alasan ingin pulang ke rumah orang tuanya. Bu Domu setuju dengan ide ngeri-ngeri sedap dari Pak Domu. Besoknya, Bu Domu segera mengemasi barangnya dan berdiri di pinggir jalan. Hal ini membuat Sarma khawatir dan langsung menghubungi adik serta kakaknya. Bu Domu mengancam jika anak-anaknya nggak mau pulang untuk membereskan masalah ini, sekarang juga dia bakal pulang ke rumah ibunya. Ketiga anaknya yang ada di perantauan akhirnya berjanji akan pulang. Gabe meminta izin kepada produsernya untuk pulang ke kampung selama 2 hari. Si Purba izin kepada mertuanya untuk pulang sebab ada masalah dalam keluarga. Sedangkan si Sahat yang tinggal di Jogja meminta izin ke Pak Bromo. Dengan baik hati Pak Bromo mengizinkan Sahat pulang. Bahkan dia berpesan, dimanapun Sahat berada, dia harus bermanfaat bagi orang lain. Setibanya mereka di bandara, terlihat di antara Gabe dan Purba tidak akur satu sama lain. Hal ini membuat Sahat kesal melihat abang-abangnya yang tidak akur. Tidak lama kemudian, datanglah Sarma yang memeluk mereka. Sarma bingung antara sedih dan senang di tengah kebahagiaan melihat adik dan juga abangnya pulang. Namun orang tua mereka sedang dalam masalah. Di tengah perjalanan, Gabe mengatakan kalau besok hari dia sudah harus pulang lantaran jadwal syutingnya yang padat. Dia ingin malam ini juga masalah orang tuanya cepat diselesaikan. Bu Domu nampak bahagia dan gak sabar melihat anak-anaknya pulang. Dia kemudian bertanya ke Pak Domu, apa rencana selanjutnya? Pak Domu mengajari Bu Domu, nanti kalau Pak Domu menunjuk kepada bibirnya, berarti si ibu harus adu bacot dengan Pak Domu. Jika Pak Domu menunjuk ke matanya, maka Bu Domu harus menangis. Pak Domu juga berpesan supaya Bu Domu ini berpura-pura cuek agar anak-anaknya berpikir kalau dia lagi ada masalah. Begitu anak-anaknya sampai di rumah tempat kelahirannya, Bu Domu pun gak kuat membendung air matanya. Padahal Pak Domu sudah bilang agar Bu Domu pura-pura cuek. Tapi ya namanya seorang ibu pasti bahagia melihat anak-anaknya yang sudah sukses pulang ke rumah. Sedangkan Pak Domu terlihat cuek dan mengatakan kepada anak-anaknya kalau mereka sudah lupa sama orang yang bikin mereka sukses, yaitu Pak Domu sendiri. Di malam harinya ketika makan malam, akting dari si bapak dan ibu Domu membuat anak-anaknya menjadi pusing. Pada saat hendak makan malam, Pak Domu berakting takut kalau makanannya diracuni oleh ibu Domu. Untuk menangkis kekhawatiran Pak Domu, Gabe pun mendoakan makanan tersebut biar nggak ada yang meninggal sesudah makan masakan Bu Domu. Bahkan di momen yang harusnya bahagia, si bapak membuat Purba kesal dengan mengucapkan bahwa masakan Bu Domu yang enak gak bikin dia pulang ke kota kelahirannya. Setelah selesai makan, mereka bertanya apa alasan Bu Domu ingin bercerai dengan si bapak. Sesuai kode dari Pak Domu, Bu Domu pun mengikuti semua instruksinya dari mulai berbicara sampai menangis, sehingga membuat anak-anaknya gak tega dan memutuskan untuk membicarakan masalah perceraian tersebut di lain waktu. Karena diskusi bersama membuat emaknya bisa tertekan, esoknya Pak Domu dan Bu Domu diajak jalan-jalan ke Bukit Holbu di tepi Danau Toba. Tujuannya agar mereka bisa berdiskusi satu-satu dengan emak dan bapaknya secara terpisah. Namun, karena sudah diatur oleh Pak Domu agar semua pembicaraan dialihkan, maka diskusi kali ini pun gagal. Setibanya di rumah, tiba-tiba Opung Samanta sudah menunggu.
Opung sudah tahu jika antara putranya Pak Domu dengan cucunya ada masalah, maka Opung memberikan nasihat ke cucu-cucunya. Opung bercerita jika dulu Pak Domu adalah pria miskin. Lalu Pak Domu berjanji jika anak-anaknya sukses, maka ia akan membuat pesta adat Batak di rumah Opung dengan satu syarat. Cucu-cucunya harus berkumpul. Malam harinya, Gabe ditelepon supervisornya. Karena sudah 2 hari Gabe belum kembali ke Jakarta untuk syuting, dan jika Gabe tidak datang terus-menerus, maka kontrak dibatalkan dan Gabe akan didenda ratusan juta rupiah. Namun karena masalah rumah belum selesai, maka dia memilih mematikan teleponnya. Keesokan harinya, Purba dan saudaranya meminta Mang Anggit, salah satu tetangga yang dipercaya, agar bisa menjadi penengah pertengkaran Mak Domu dan suaminya. Akhirnya Bu Domu dan Pak Domu memutuskan tidak akan bertengkar sampai pesta adat di rumah Opung selesai dan masalah perceraian dibahas usai pesta. Purba dan saudara-saudaranya memutuskan tinggal di rumah orang tuanya untuk sementara. Keesokan harinya, Mak Domu mengajak anak-anaknya ke pasar. Saat jajan bakso, meski sudah pada sukses, Bu Domu tetap pesan 1 bakso dibagi 4 mangkok. Pada malam hari, Purba bertanya ke adiknya yang bernama Sarma tentang pacarnya. Sarma menjawab bahwa dia sudah putus dengan pacarnya karena Pak Domu tidak mau punya menantu orang Jawa. Pak Domu inginnya menantu orang Batak. Sarma lalu bertanya ke kakaknya, kenapa kakak dan kedua adiknya laki-laki tidak akur. Purba menjawab, jika sejak kecil dia tidak pernah melihat bagaimana bapaknya menunjukkan kasih sayang kepada anak laki-lakinya, sedangkan kepada Sarma, ayahnya menunjukkan kasih sayangnya. Dengan alasan inilah, Purba dan kedua adiknya tidak bisa saling menunjukkan kasih sayang, sehingga mereka menjadi tidak akur. Dari sini kita bisa melihat betapa kerasnya didikan Pak Domu kepada anak laki-lakinya. Beberapa hari kemudian, pesta adat Batak Sulang-Sulang Pahupu di rumah Opung terlaksana dengan sukses. Keluarga Pak Domu terpandang sebagai keluarga idaman. Ketika pulang, di jalan Gabe justru berkata jika keluarganya mirip pelawak semua, di mana di luar dipandang sangat bagus, namun keluarga di dalamnya ternyata rapuh. Pak Domu yang mendengarnya marah karena Gabe dianggap menjelek-jelekan keluarganya sendiri. Dalam perjalanan, Purba mengajak berdiskusi masalah orang tua mereka, tetapi ibunya menolak karena mereka sudah terlalu capek. Paginya Bu Domu demam dan sakit karena semalam ia tidak bisa tidur memikirkan nasib keluarganya, sehingga membuat ketiga anaknya lelaki batal kembali ke Pulau Jawa. Di kesempatan ini, Pak Domu berbicara ke anak lelakinya satu persatu. Purba berkata jika dia akan menikah dengan wanita Sunda. Meskipun Pak Domu memaksa agar Purba menikah dengan wanita Batak, menurut Purba, menikah dengan wanita manapun sama saja, asal mau mengikuti upacara Batak. Kan sama-sama manusia, Pak. Kau harus kawin sama boru Batak. Begitu pula dengan Gabe, yang pintar namun dianggap gagal karena kuliah hukum tapi jadi pelawak. Gabe membantah hal itu. Ia berkata, jika ia terlalu pintar, maka ia akan berani melawan bapaknya yang kolot. Begitu juga dengan Sahat. Sebagai anak terakhir yang akan mendapatkan warisan rumah, Sahat lebih memilih tinggal di Jogja daripada memilih warisan. Iya, nggak usah dapat warisan. Iya, Pak. Pertengkaran mereka justru membuat Bu Domu semakin sedih. Ketika mendengar Pak Domu harus bertengkar dengan ketiga anak lelakinya yang dianggap sudah berani melawan bapaknya. Gabe dan Purba menjelaskan jika mereka selama ini tidak menyukai bapaknya, karena mulai dari kecil apa yang diperintahkan Pak Domu harus mereka kerjakan, yang terkadang tidak sesuai dengan hati nurani mereka, termasuk masa depan mereka harus sesuai dengan mimpi-mimpi Pak Domu. Dalam kondisi yang panas ini, tiba-tiba Bu Domu berkata di depan suaminya, jika semua sandiwara ini harus dibongkar dan dibuka. Bu Domu sudah tidak kuat patuh pada semua keinginan suaminya, dan selama puluhan tahun hidup tertekan oleh suaminya. Begitu pula dengan Sarma. Sarma yang juga sakit hati karena dulu cita-citanya ingin sekolah masak di Bali,
Tapi Pak Domu memaksa Sarma jadi pegawai negeri, yang menurut Pak Domu lebih jelas pekerjaannya. Karena pertengkaran itu, Pak Domu harus ditinggal sama keluarganya. Suatu malam ketika Pak Domu kelaparan, ia menemui ibunya untuk meminta makan. Di sana, Opung menasihati Pak Domu agar istrinya dijemput dan harus menjaga hubungan baik dengan anak-anaknya. Tiba-tiba Pak Domu menangis karena merasa jika ia gagal telah mendidik keluarganya. Selama ini Pak Domu merasa paling benar. Padahal itu salah, karena menurut anak-anaknya, masa depan mereka lah yang menentukan. Tinggi-tinggi, sekolahkan anakmu. Dan itu gak ada tamatnya. Besoknya Pak Domu menjemput istrinya di rumah opungnya. Namun, Bu Domu menolak sebelum Pak Domu menjemput anak-anak mereka. Pak Domu langsung mendatangi tempat kerja Gabe dan Pak Domu berkata di depan televisi, jika ia sangat bangga dengan pekerjaan Gabe yang bisa membuat banyak orang tertawa bahagia. Pak Domu juga mendatangi Neni, calon istri Purba, dan merestui hubungan Neni dan Purba, asal Neni mau ikut upacara adat Batak saat pernikahannya nanti. Pak Domu juga pergi ke Jogja bertemu dengan Pak Promo, bapak kosnya Saat, dan meminta izin menjemput Sahat. Begitu pula dengan Sarma, dia diberi kebebasan untuk sekolah memasak dan diizinkan keluar dari pekerjaannya sebagai pegawai negeri. Karena menurut Sarma, bekerja sesuai hati itulah yang lebih sukses. Karena Pak Domu sudah menjemput mereka untuk pulang ke Sumatera secara bersama-sama, mereka kemudian menjemput Bu Domu di opungnya. Namun sayang sekali, Bu Domu menolak untuk pulang. Semua menjadi kaget dengan keputusan Bu Domu. Tiba-tiba Bu Domu berkata, ia akan pulang jika Pak Domu dan anak-anaknya ikut makan bersamanya terlebih dahulu. Ayolah, kita pulang. Gak bisa. Tunggulah selesai makan. Lalu mereka semua menikmati masakan mie goma buatan Mak Domu yang sangat luar biasa enaknya. Dan keluarga mereka harmonis kembali. Dan sampai di sini, cerita berakhir. Hikmah dari cerita ini, orang tua memang lebih berpengalaman dari anak-anak. Tapi, itu bukan berarti orang tua akan selalu lebih benar dari anak-anak. Sebagai orang tua, janganlah kita merasa diri paling benar dari anak kita dan memaksakan kehendak kita. Karena apa yang baik menurut kita, belum tentu baik menurut anak kita. Karena orang tua bisa saja salah dalam menilai sesuatu, dikarenakan perkembangan zaman, perkembangan teknologi, dan keadaan yang telah berubah. Hal-hal baik yang dilakukan anak-anak kita harus kita dukung, agar mereka semangat dan melakukannya lebih baik lagi. Salut kepada Pak Domu yang pada akhirnya dapat menyadari kekurangannya, dan bisa kembali dengan rendah hati merangkul istri dan anak-anaknya. Hilangkan keegoisan dalam rumah tangga. Saling mengerti dan memahami itu penting demi kebersamaan keluarga. Kutipan kata-kata bijak dalam film ini. Kalau kita tidak bisa membuat orang lain bahagia, setidaknya janganlah sakiti hatinya. Hidup itu harus menjadi solusi dan membantu orang lain. Oke sahabat, jika kamu menemukan hikmah lain dari cerita film ini, jangan sungkan untuk menuliskannya di kolom komentar. Sampai jumpa di hikmah cerita film yang lain.